semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait penyimpanan bahan di laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Alvina Syafira dengan NIM 1401422223 dari Rombel E PGSD FIP UNES Angkatan 2022. Tujuan dibuatnya video pada kali ini adalah pertama, untuk mengetahui cara menyimpan bahan di laboratorium yang baik dan benar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hal penting yang perlu diperhatikan saat menyimpan bahan di laboratorium. Dari gambar yang disajikan, apa yang dapat kalian simpulkan? Gambar pertama merupakan contoh dari penyimpanan bahan di laboratorium yang salah. Karena pada gambar pertama terlihat beberapa kesalahan, yakni pada penyimpanan bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut disimpan dengan tidak memperhatikan sifat fisik dan kimia bahan. Lalu, penyimpanan bahan tidak dilakukan dalam satu tempat penyimpanan yang khusus dengan memperhatikan karakteristiknya. Selanjutnya, bagaimana dengan gambar yang kedua? Dapat dilihat bahwa gambar yang kedua berbanding terbalik dengan gambar nomor 1. Yakni, gambar nomor 2 merupakan contoh penyimpanan bahan di laboratorium yang baik dan benar. Dapat dilihat bahwa penyimpanan bahan-bahan tersebut telah memperhatikan faktor penting seperti disimpan sesuai karakteristiknya, disimpan berdasarkan identifikasi bahan yang benar, diberi label, dan diletakkan di tempat yang tertata rapi. Selanjutnya, terkait dengan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium. Yang pertama, aman. Bahan disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya bahan sehingga fungsinya berkurang. Lalu yang kedua, mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing bahan, perlu diberi tanda yaitu menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat. Yang ketiga, mudah diambil. Prinsip ini berfokus pada cara penempatan bahan kimia yang dapat memudahkan seorang peneliti untuk mengambil bahan kimia yang diperlukan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, terkait dengan cara menyimpan bahan di laboratorium. Yang pertama, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Yang kedua, pisahkan berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, bahan-bahan harus disimpan pada tempat yang sesuai tergantung pada sifat-sifatnya. Yang keempat, setiap bahan yang disimpan harus diberi label atau tanda dengan jelas yang mencakup informasi tentang bahan tersebut. Lalu yang terakhir, bahan kimia harus disimpan di tempat yang tepat dan aman, seperti di rak atau di lemari khusus yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan kimia tertentu, serta dilengkapi dengan pintu pengaman yang dapat terkunci dengan baik. Selanjutnya, terkait dengan penyimpanan bahan kimia berdasarkan sifatnya. Sifat bahan kimia yang pertama yaitu bahan kimia beracun. Syarat penyimpanannya, pertama, disimpan dalam ruangan yang sejuk dan berventilasi. Yang kedua, jauh dari bahaya kebakaran. Lalu yang terakhir, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Contoh dari bahan kimia beracun yakni 1. Sublimet atau HgCl2. Yang kedua, persenyawaan cyanida. Yang ketiga, arsen. Lalu yang terakhir, gas CO dari aliran gas. Sifat bahan kimia yang kedua yaitu bahan kimia mudah terbakar. Syarat penyimpanannya yakni 1. Disimpan pada tempat yang cukup dingin dan sejuk. 2. Memiliki sirkulasi udara yang cukup. 3. Tempat penyimpanan harus dipisahkan dari bahan oksidator kuat. 4. Sediakan alat pemadam api yang mudah dicapai. Lalu yang terakhir, jauhkan dari daerah yang rawan terjadi kebakaran. Contoh dari bahan kimia ini yakni fosfor putih, fosfin, alkilogam, dan lain-lain. Sifat bahan kimia yang ketiga yaitu bahan kimia oksidator. Syarat penyimpanannya yakni 1. Temperatur ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauhkan dari bahan cairan yang mudah terbakar atau reduktor. Yang ketiga, jauhkan dari sumber api dan panas. Contoh dari bahan kimia bersifat ini yaitu perklorat, permanganat, perioksida organik, dan lain-lain. Sifat bahan kimia yang keempat yaitu bahan kimia korosif. Syarat penyimpanan dari bahan kimia ini yakni 1.
disimpan dalam ruangan yang sejuk dan berventilasi. Yang kedua, dipisahkan dari zat-zat beracun. Yang ketiga, disimpan di wadah tertutup dan beretiket. Contoh dari bahan kimia yang bersifat korosif yakni 1. Anhidrida asam, 2. Alkali, yang ketiga asam sulfat dan asam-asam lainnya. Sifat bahan kimia yang kelima yaitu bahan kimia mudah meledak. Syarat penyimpanannya yaitu 1. Daerah penyimpanan harus bebas dari material yang mudah terbakar. Yang kedua, ruang penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api. Yang ketiga, untuk penerangan harus dipakai penerangan alam atau yang bersumber dari luar ruangan. Lalu yang terakhir, penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat cairan bensin, oli, atau bahan lain yang mudah terbakar. Contoh dari bahan kimia yang bersifat mudah meledak yaitu 1. Amonium nitrat, 2. Nitrogliserin, lalu yang terakhir TNT. Pada bagian ini, hendaknya penyimpanan bahan kimia disimpan di tempat yang memiliki ventilasi baik serta tempat yang bersih dan rapi. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi penyimpanan bahan di laboratorium yaitu bahan kimia yang tersimpan di laboratorium harus dikelola dengan hati-hati dan disimpan dengan cara yang tepat, sesuai dengan sifat-sifat fisik dan kimianya. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium adalah identifikasi bahan pada penyimpanan yang tepat, penempatan yang tepat, jumlah dan kapasitasnya yang tepat, penyimpanan suhu dan tekanan yang tepat, penggunaan alat pelindung diri, serta menjaga kebersihan dan kerapian di laboratorium. Dengan menerapkan cara penyimpanan bahan di laboratorium yang baik dan benar, kita dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan karyawan laboratorium atau peneliti atau praktikum, serta lingkungan sekitarnya. Serta perlu memperhatikan 3 prinsip penyimpanan bahan di laboratorium, yaitu aman, mudah diambil, dan dicari. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat and see you guys.